Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kali ini mau memperkenalkan ipukan lombok atau istilahnya semeyan ya. Semeyan lombok harus memang strategis tempatnya sebagai jaga-jaga ada binatang atau hama yang tidak terduga ya, atau kalau penyakit tidak mungkin ini ya, hama kemungkinan ini hama dan penyakit itu bisa dibedakan gitu ya. Di antaranya seperti begini, kita punya tempat penyembelihan secara yang kebiasaan memang dari dulu dikerjakan. Kita buka dulu pintunya ya. Karena kalau tidak dikasih rapat, binatang yang lain mungkin bisa masuk. Kalau kita pagar ya pakai dari ini, dari tuh. Ini rencana ada masih tempat yang belum diisi untuk lombok, untuk cabai keriting sama terong mungkin ini ya. Ya baru yang sebelah ini rencana kita mau bikin semeyan sosin gitu ya. Karena apa? Kita merencanakan menanam sayur mayur itu mungkin sudah terkoordinasi mengaplikasikan waktu. Karena kita ke belakang-belakang selama 4 tahun kita fokus menanam lombok, menanam merica atau lada gitu ya. Kita perkenalkan ini semeyan lombok ya. Mungkin ini usianya baru kita nyebar bijinya itu hari Jumat yang lalu. Kemarin hari Jumat, ini hari Sabtu, berarti 8 hari ya. Ini 8 hari keadaannya sungguh membahagiakan gitu ya. 8 hari. Cuma sayang ya, ini mungkin besok kita atau lusa cari anggota untuk dipindah di polybag gitu ya. Kita polybag pakai ini aja, daun aren gitu ya. Karena nggak lama kita mungkin menginjak 1 bulan, belum seberapa akarnya berkembang lebih banyak, mungkin ini udah dipindah ya. Ini keadaannya baru 8 hari semeyan lombok ini. Kita kebiasaan dari dulu melihat cara langkah dan pengalaman dari orang tua mengambil bibit itu di tempat atau cari bibit itu di tempat yang di sekitar lokasi dekat-dekat kebun kita yang mau ditanam. Itu kita dulu juga nggak paham, cuma sempat kita bertanya kenapa harus begitu. Dia kan menjawabnya supaya dia beradaptasi, kenal dengan lingkungan atau cuaca gitu ya. Ternyata dari dulu segala pengalaman dari orang tua yang cukup bisa digurui melogika gitu ya. Kalau kata anak sekarang itu logika lah. Logika itu masuk akal dengan pikiran kan. Itu logika yang nyata gitu.
kita semai ini bibit lombok ini dengan ini sama ya. Nah, cuma ini tempatnya terlalu sempit, makanya kita sebar ke sebelah ini tuh kan. Ini bibit lombok kita ambil dari mencari lombok yang sudah 4 kali dipanen atau 5 kali dipanen, pokoknya 4 kali ke atas baru bisa kita ambil untuk bibit ya. Apa bedanya panen yang pertama dengan yang sudah 4 kali atau 5 kali? Di sini berbeda sekali gitu ya. Kalau istilahnya baru 4 kali, 1 kali sampai 4 kali 1 2 3 ke 4 itu lombok itu dia punya kulit tebal. Tebal dia dagingnya, biji kurang gitu ya. Malahan mungkin kalau kita ngambil yang baru-baru berbuah gitu ya, 2 kali panen atau 3 kali, itu bijinya banyak yang terapung gitu ya. Itu kita ambil 1 biji, dipijit, kalau memang keras itu udah menyampai 3 kali 4 kali atau 5 kali panen. Itu kulitnya udah tipis, dia banyak biji gitu, makanya timbangannya dapat gitu. Kalau lombok sudah lewat 4 kali atau 5 kali panen gitu, sampai berikutnya gitu. Makanya kita kan ini cukup kita ngambil 1 kilo aja. Nah, cara prosesnya setelah mensortir, memilih bibit lombok yang perkiraan atau naluri di dalam hati kita bagus, kita pilih itu yang bagusnya. Nah, setelah mendapat yang diinginkan 1 kilo kah atau 2 kilo kah, terserah kan. Kalau ini kita 1 kilo aja gitu ya. Baru kita direndam. Direndam ini tidak usah lama-lama, 2 malam aja supaya kulitnya dia cepat bonyok kan itu. Nah, sudah mungkin 2 malam direndam, di mana aja direndamnya, mau di bak boleh gitu ya, mau di air yang deras juga boleh, atau di kolam silakan gitu. Yang penting air gitu yang bebas dari limbah gitu kan. Karena limbah itu bisa dia punya biji itu kena racun gitu ya, terbunuh gitu istilahnya. Yang penting yang aman dari limbah atau penyakit yang dibawa oleh industri atau yang limbah yang lainnya. Kita direndam biasanya di kolam ikan gitu ya. Direndam, kita masukin karung ya, karung terserah kita mau yang lebar mau yang gede, baru diikat kan, baru direndam gitu. Nah, setelah 2 malam proses perendaman, baru itu diangkat. Hati-hati jangan pakai tangan, karena ini meskipun tidak dimakan merasa pedis nanti kalau di tangan. Baru kita pakai sepatu bot, baru diinjak, digosok-gosok itu karung itu yang di dalamnya isi lombok. Itu cara proses kita membuat bibit gitu ya. Setelah kelihatannya agak halus, bijinya udah pada keluar gitu kan, baru sambil dicuci gitu, direndam di air, diangkat injak gitu. Nah, yang pedisnya mungkin keluar, tinggal kulit sama biji di dalam karung itu. Baru kita ada proses penjemuran. Kalau menjemur itu misalnya kalau cuaca panas bagus gitu ya, full gitu, dari jam 8 sampai jam 4 sore dijemur 2 hari aja gitu.
Nah, setelah kering baru ditapen, dibuang kulit atau kotorannya, tinggal bijinya kan. Nah gitu. Setelah kotorannya terbuang bersih, tinggal bijinya, baru direndam ulang. Nah, disortir istilahnya. Kalau yang terapung kita buang, kalau yang terendam, yang tenggelam kita ambil gitu. Nah, sudah proses secara alami, sudah direndam yang sudah dilanjutkan yang bijinya yang tenggelam diambil. Nah, baru dijemur ulang supaya tidak lengket gitu. Mau dijemur ya silakan, mau enggak juga silakan gitu. Nah, kita misalnya pagi diproses, sorenya mau disebar. Nah, kalau dari 1 kilo ini ya, 1 kilo biji lombok, kita ambil pasir hanya 1 liter aja gitu kan, atau 2 kaleng susu cap bendera gitu. Baru cari pasir kan, baru dicampur dengan pasir. Nah, kenapa harus pakai pasir? Supaya tidak gontok-gontok gitu kan, gitu, agak rata lah nantinya. Contoh semacam ini kan, hampir rata dia tuh, jadi nggak gontok-gontok dia. Setelah prosesnya 8 hari, ini kelihatannya ada cantik juga ya. Nah, mungkin ini kalau sudah begini mau di polybag juga bisa, mau nunggu sampai dewasa, sampai umur 1 bulan boleh kita tanam gitu kan. Lebih bagus kalau misalnya di polybag dulu. Cuma kita satu hal, waktu dan tenaga kerja itu sempit gitu ya. Waktu kita padat. Karena apa? Kita ini banyak orang yang undang. Apalagi sekarang banyak komplain masalah merica kan. Padat sekali, kita banyak panggilan dari anggota-anggota proses permasalahan merica gitu ya. Karena tahun ini kayaknya berbuahnya kurang gitu. Banyak yang mengeluh apa kendalanya gitu ya. Nah, sambil menunggu kita bibit itu tua, memenuhi yang kita inginkan, mau 30 hari atau 35 hari boleh gitu ya. Nah, baru kita membersihkan, siap bersihkan lahan gitu. Karena lahan kita ini lahan baru ya, tidak ada istilah olah tanah. Ini istilahnya TOT, tanah tanpa olah gitu ya. Nah, kita tebas, baru kita bersihkan. Yang kita harap ini kemarau gitu ya, kering gitu. Ternyata setelah selesai kita menebas rumput ini ya, di sini tuh di Kaltim ini ya, di Gunung Tabur ya, di Kecamatan Gunung Tabur, hujan ini kenceng gitu ya. Kenceng, tidak tiap sore hujan. Nah, ini juga kita nih ada yang ngasih ya bibit-bibit lombok ini. Ini udah kita tanam ini. Ini lombok ini. Lombok. Nah, lombok. Mungkin hitungannya ini baru 1.200 gitu kan. Alhamdulillah umur 2 minggu ini udah mulai bertunas ini. Nah, nanti kalau udah umur 1 bulan baru ini ditimbun. Nah, dikumpul. Nah, habis dikumpul baru kasih pupuk ya. Kalau misalnya pupuk kita mau pakai mutiara kah, mau poska ya, terserah.
selera kita kan pupuk itu. Nih udah banyak yang tumbuh ini, alhamdulillah gitu ya. Ini temennya ini tuh 130 nih, 130 alhamdulillah ini udah tumbuh ini. Ini kita jarak tanam 40 antara merica ke merica, 40 satu jalur ke sana. Nah, kiri ke kanan 1 meter, ke kanan 1 meter, ke kiri 1 meter. Itu. Nah, udah banyak yang udah alhamdulillah lah. Banyak yang tumbuh tuh kan. Nah, tuh udah tumbuh ini. Nih merica. Nih lada nih, lada. Ini lombok ini. Ini lombok di semaiannya hampir umur 2 bulan. Orang sudah kebanyakan nyemai. Kita ambil, kita beli per batang itu 1.004 ya. 1.005 beli ini. Satu batang ini dapat 5 pohon. Rp1.000 dapat 5 pohon. Alhamdulillah ini udah masuk 130 gitu ya. Nah, 130 baru yang tahap kedua ada lagi. Ini 3 tahap ini nanam lombok kita ini. Jadi nilainya semua total ini 1.200 gitu ya. 1.200 tuh sampai rumput itu. Nah, sampai rumput. Nah, begini kita caranya. Kita harapan rumput itu habis ditebas, kering, mau ada rencana dibakar. Ternyata hanya harapan dan cita-cita. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Di Kaltim ini selama kita selesai menebas, hujan. Tiap hari hujan. Gitu. Oh, dikumpul. Ini bukan kering, malah mau busuk rumput itu. Kumpul kita ini. Di sana kumpul gitu. Ini dikumpul tuh. Kumpul. Kita dikumpul itu di tempat ada ada kayu yang bekas tebang gitu ya. Yang sisa-sisa. Baru kita dikumpulin. Coba. Dibakar aja nggak habis dia. Karena basah. Nih sampai nih ya, dikumpul begini nih, dikumpul nih banyak, nanti dibakar tuh, dikumpul nih, dikumpul. Ini kerjaan kita ini ada berapa, 4 hari ya, setengah hari habis kita panen merica, dapat 1 karung, baru turun kita ke sini. Jadi waktunya dibagi-bagi gitu ya. Kita kumpul. Nanti seandainya ini kalau udah dikumpul begini, ada 2 hari atau 3 hari kering, baru kita dibakar ya. Dibakar, dikumpul, dibakar. Ini coba lihat tanahnya, ini cantik sekali, rata tuh. Yang sebelah sana udah masuk 1.200 pohon, 3 tahap itu ya. Ada yang umur 2 minggu, 1 minggu. Udah alhamdulillah udah tumbuh, udah tunas keluar gitu. Karena rencana kita ini kalau nanam padi ya ribet gitu. Istilahnya ribet itu kita harus banyak orang gitu. Kalau lombok kayaknya ya sayuran gitu bisa kita kerja pelan-pelan gitu. Tuh. Sebagian ke sana ada mungkin yang belum ditebang ini. Kita mau mengaplikasikan dulu bibit lombok yang 1 kilo aja dulu. Coba guys. Ini di sini itu rumput baru 1 bulan dari habis kita tebas, rapat tumbuhnya.
lebih cantik. Coba rumputnya. Nah kalau rumput muda begini bisa kita semprot pakai racun rumput kan. Nah kalau disemprot menunggu prosesnya beberapa minggu baru langsung bisa tanam itu. Jadi nggak ada tumbuh nanti lama itu rumput tumbuhnya lagi gitu. Kita langsung nyemprot ini pakai kontak aja, langsung ke akar gitu ya. Karena ini tanah rata rawan longsor gitu. Kalau misalnya kita di tebing kurang berani kalau kita pakai kontak atau langsung ke akar, karena dampaknya atau efeknya nanti di tanah itu pengaruh betul gitu ya. Contoh sekarang di sini ya banyak anggota yang punya lahan agak tinggi-tinggi karena dia kurang memahami masalah pestisida atau rumput, racun rumput. Yang penting mati rumputnya, efek sampingnya tanah itu enggak labil, enggak seimbang gitu ya, jadi labil gitu. Jadi istilahnya tanah itu keropos, atau bila mana dia kemarau kering betul sampai pecah-pecah, baru datang hujan dia cepat meresap. Akhirnya hujan di sini deras dari mulai tanggal 1 Agustus sampai sekarang hujan itu kencang gitu ya. Nah biasanya jam-jam begini habis duhur hujan, tapi alhamdulillah tadi juga hujan, ini sebentar ini hujan ya. Makanya kita tadi bawa kendaraan di bawah bukit, takut hujan tidak bisa naik, gesa-gesa kita naik ke atas ke pinggir jalan, baru simpan di pinggir jalan sambil membawa merica gitu ya. Hasil metik hari ini gitu lumayan lah, 1 karung gitu, 1 karung tiap hari 1 karung gitu. Alhamdulillah sekarang kita yang direndam itu ada 20 karung gitu ya, tapi karungnya itu rata-rata timbangannya 40 itu 40 kilo. Kita dipres atau dikasih padat gitu memang gitu, baru kita direndam. Nah ini prosesnya. Jangan lupa bapak-bapak yang sempat nonton di channel Mamang Kebun, subscribe and komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang besok atau lusa ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah rencana ini kita nyimpan drum mau bikin pupuk curah gitu ya. Kita pupuk curah nunggu dulu diisi air dulu, air hujan gitu ya, baru nanti ditambah resep yang kita bikin. Nah, pupuk curah gitu. Karena kalau Lombok cocok sekali kalau kita pemupukan pakai pupuk curah gitu ya. Coba lihat dikumpul gitu, dikumpul. Nah kumpul tuh panjang ke sana kan, kayu rumput kering. Nah jadi ini dikumpul nih, kumpul. Kenapa kita ini kalau lahan baru ya bapak-bapak tidak berani kita mencangkul, kita pakai ditugal aja nanam lombok. Istilahnya kita mengadaptasikan lokasi gitu ya, atau tanaman itu kurang pesat pertumbuhannya bila mana banyak zat asamnya. Zat asam
di sini kuat, apalagi kalau tanah baru belum pernah digarap. Ini setahun yang lalu kan kita tebang, kita rintis, kita tebang, mau rencana nanam padi. Nah, berarti kan belum kejemur, nggak sempat dibakar, nggak sempat dibersihkan gitu, belum kejemur. Jadi kuat di sini zat asamnya gitu ya. Kalau istilahnya karat gitu ya. Karena ini tanah baru dibuka, kita hanya pakai ditugal aja gitu ya. Ditugal baru ditanam gitu, atau dicangkul baru yang di polybag itu kita masukkan gitu. Nanti sehabis umur 2 bulan atau 1,5 bulan baru kita ditimbun gitu. Karena kalau di sini itu ya kita nanam lombok nggak bisa dicangkul dulu gitu ya. Karena apa? Dulu kita pernah ya dicangkul baik-baik, kayak kita ngolah di lahan di kebun gitu ya, kayak dulu kita di Jawa. Tidak sampai banyak kepanen, dia banyak rebah gitu. Rebah, nggak kuat gitu akarnya itu. Baru kita tidak dipikir pakai pakai patok, istilahnya pakai ajir gitu ya. Enggak dipakai kita gitu. Tapi dengan cara begini dia punya akar menyelunup di tanah baru, insya Allah gitu ya. Yang yang pernah kita alami cara begini, alhamdulillah aman sampai panen gitu ya. Kalau misalnya ada pertumbuhan yang di luar naluri atau lebih bagus, insya Allah di sini itu banyak kayu-kayu yang untuk ajir gitu ya, atau tiang untuk senderan nanti seandainya dia udah dewasa gitu ya, atau turus gitu ya. Beginilah bapak-bapak, kita kalau tanah baru belum pernah digarap gitu ya, belum pernah ditanami apa aja kecuali rumput sama kayu, nggak usah ada proses penyangkulan gitu ya. Karena di sini kalau dicangkul bakal timbulnya di tanaman itu bukan bagus, malah rusak gitu ya. Karena zat asamnya dia muncul gitu ya, kebalik tanah itu. Yang di bawah itu kembali ke atas, yang di atas kembali ke bawah gitu ya. Jadi kita mamang kebun bikin untuk tempat menanam sayuran itu caranya begini dulu itu. Seandainya tunggul-tunggul kayu udah jabung, prosesnya mungkin udah lama 2 tahun 3 tahun udah habis ini kayu, baru kita diolah gitu ya, dibulak balik gitu ya. Mau dibajak ya silahkan, mau dicangkul secara manual ya silahkan, suka-suka hati gitu ya. Bapak-bapak jangan lupa bertani itu ya harus betul-betul kita dipelihara gitu, dirawat. Karena bertani itu lambat tapi pasti ya. Begitulah, semoga konten ini bermanfaat untuk siapapun yang sempat menonton video ini. Selamat sore, semoga sehat-sehat selalu semua, dengan diberkati rasa hikmah dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.